Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Trigonal? Hari ini kita balik lagi ya sama podcast yang ngomongin tentang program iPos. Oke, semoga teman-teman dalam kondisi baik-baik ya. Boleh nih teman-teman sambil pakai hands free atau headset, benerin dulu posisi sandarannya biar nontonnya nyaman. Sambil ngopi pun boleh banget loh. Karena kita lagi di acara ngopi ngobrolin program iPos. Oke, teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang penggunaan VPN atau VPS. Nah, emang untuk teman-teman apalagi yang mau pakai iPos di tokonya beda cabang atau punya beberapa cabang di beda lokasi, ini penting banget untuk dilakukan dan teman-teman penting banget buat tahu. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada kegalauan, ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, boleh banget loh komen di kolom bawah. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya channel kita. Oke, hari ini kita pengen ngobrolnya sama Sunggul. Halo Mas Sunggul, apa kabar hari ini? Halo, ya kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas kita langsung ya. Yes, boleh. Oke. Mas mau tanya dong, laporan apa saja yang bisa masing-masing atau keseluruhan jika ingin akses VPS? Karena kan dipakai di toko pusat dan di cabang. Laporan apa saja yang bisa diakses? Kalau pakai VPS ya hampir semua laporan bisa diakses gitu. Jadi ya layaknya kita mengakses di server gitu. Karena kalau pakai VPS itu kan sebenarnya hanya kita menaruh database kita di server VPS. Sedangkan kita di sini sebagai klien, statusnya klien dari server tersebut. Ya data yang kita akses itu ya benar-benar mirip sama persis dengan yang ada di server. Jadi semua laporan bisa kita akses tergantung dari user yang kita gunakan, apakah user admin ataukah user kasir dan lain sebagainya. Itu kan perbedaannya di situ sebenarnya. Oke, menarik nih di user admin dan kasir. Berarti untuk penggunaan VPN dan VPS hak akses tetap bisa berlaku ya, Mas? Iya, bisa tetap sama dengan kalau kita pakai di server lokal sama aja gitu. Oke, teman-teman, pertanyaan pertama menarik nih. Jadi nggak ada batasan ya kalau misalkan di VPN atau di VPS untuk akses laporannya atau akses transaksinya atau akses penjualannya. Ini semuanya tergantung dari hak akses. Nanti buat hak akses bisa cek di tutorial kita sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Mas, apakah stoknya atau stok di pusat dan di cabang ini bisa nggak masing-masing? Oke, ini yang penggunaan apa dulu? VPS apa VPN? VPN dulu. Kalau VPN, kalau misalkan dia menggunakan satu database, kemudian dibedakannya itu berdasarkan gudang, yaitu bisa masing-masing gudang ada stok yang terpisah gitu. Namun di sini yang dicampur itu laporannya, jadi kayak laporan laba rugi, laporan keuangan itu jadi satu memang, walaupun dia beda stok ya, stok di gudang A, gudang B, nah ya. Itu yang membedakan jika menggunakan satu database. Nah, kalau misalkan menggunakan beda database, ini juga bisa juga. Jadi, katakanlah toko A punya database sendiri, toko B punya database sendiri, tapi di satu server yang sama. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Nah, kalau yang seperti itu nanti selain stoknya juga terpisah, laporannya juga terpisah antara toko A dan toko B ini punya laporan yang sendiri-sendiri. Termasuk laporan keuangannya, laporan laba ruginya, dan lain sebagainya. Ini benar-benar beda gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan, mau laporannya digabung apa dipisah. Kalau mau digabung otomatis harus dibikin satu database aja. Tapi kalau mau dipisah berarti dibikin database yang berbeda-beda tiap tokonya gitu. Oke, ini menarik nih tentang database. Mas, enaknya pakai VPN atau VPS? Kita ambil secara global aja deh. Pakai satu database atau beberapa database? Ya itu tadi balik lagi ke kebutuhan ya. Dia mau laporannya dipisah apa digabung. Tapi yang sering kita hadapin ya itu klien maunya jadi satu nih. Laporannya jadi satu, cuman stoknya dipisah. Jadi pakainya satu database aja. Oke, berarti kalau stok itu mungkin bisa pakai fitur multi gudangnya ya? Iya, fitur multi gudang. Jadi nanti kalau ada perpindahan barang dari pusat ke cabang atau dari cabang satu ke cabang lainnya, itu tinggal pakai transfer item aja gitu. Itu udah langsung berpindah stok barangnya. Kalau yang beda database, nah ini agak ribet ya emang karena jatuhnya kita seperti jual dan beli gitu. Katakanlah kita kirim dari pusat ke cabang, itu kayak kita jual dari pusat kemudian di cabang melakukan pembelian gitu. Nah, teman-teman, penggunaan VPN atau VPS ini buat iPos di beda lokasi ya. Nah, disesuaikan lagi nih, teman-teman tuh pengennya yang real time atau ingin yang hanya bisa diakses saat server menyala.
Mas, kita lanjut. Bisa nggak nih Mas tanpa VPN atau VPS? Bisa nggak data yang pusat dan cabang sama, namun kebutuhan transfer beda lokasi? Oke. Tadi udah dijawab berarti ya? Data pusat dan cabang sama. Ya. Terus? Namun ada kebutuhan transfer beda lokasi. Ini gimana? Maksudnya dibuat satu database atau gimana? Nah, kalau nggak tanpa VPN atau VPS, bisa nggak di pusat sama di cabang datanya sama? Oh gini, jadi mungkin maksudnya dia pengen bisa saling terkoneksi tapi tanpa VPN ya? Ya. Oh ya, kalau seperti itu, kalau misalkan emang benar-benar terhubung ya antara pusat dan cabang tanpa tambahan VPN atau VPS itu sebenarnya nggak bisa ya, karena iPOS itu didesain untuk sistemnya tuh offline tanpa koneksi jaringan gitu. Tapi misalnya mau seperti itu ya tetap bisa terkoneksi tapi nggak real time ya. Jadi ada namanya kalau di iPOS 5 itu fitur pusat cabang. Nah fitur pusat cabang itu nanti bisa digunakan untuk akses dari pusat ke cabang menggunakan menu transfer item beda lokasi. Itu untuk transfer barang, transfer laporan penjualan dan lain sebagainya, itu nanti pakai fitur itu. Dan memang dia nggak perlu pakai koneksi internet karena cabang dan pusat itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak mau pakai VPN dan VPS, cuman misal sudah punya beberapa cabang dan pengen terkoneksi, bisa. Pada intinya bisa. Cuman harus paket metode atau fitur transfer item, namun tidak real time ya. Iya betul. Itu jadi memang cuman yang fitur ini masih banyak bug ya, masih banyak trouble. Jadi kita belum berani menyarankan untuk menggunakan fitur ini karena ya memang masih banyak kasus gitu. Jadi lebih baik pakai VPN aja sih biar lebih real time aja. Mas mau nanya deh, pengen real time. Nah, kalau misalkan pengen coba VPN atau VPS, itu bisa nggak sih kita coba untuk beberapa jangka waktu dulu gitu? Misalkan 2 bulan atau sebulan gitu. Ya, untuk uji coba bisa, cuman tetap berbayar. Jadi uji cobanya bukan gratis ya. Jadi boleh nyoba sebulan, 2 bulan dulu boleh, cuman tetap berbayar gitu. Teman-teman, untuk akses VPN atau VPS ini berbayar ya. Kita lanjut lagi. Mas, misalkan di lokasi tidak ada provider IndiHome atau tidak ada provider internet ya. Solusi untuk akses di cabang dan pusat agar saling terintegrasi itu bagaimana? Ya itu tadi yang poin yang keberapa tadi? Tadi kan ada tuh kita bahas yang transfer beda lokasi. Ya itu jadi pakai metode transfer cabang yang beda lokasi. Cuman memang di situ masih banyak kekurangan lah istilahnya. Jadi ketika di pusat mau transfer ke cabang itu terkadang filenya itu nggak bisa diimpor gitu. Begitu pula sebaliknya dari cabang mau transfer ke pusat, baik itu transfer laporan ataupun transfer data barang itu sering nggak masuk datanya gitu. Jadi agak riskan sih. Ya semua itu ada plus minusnya. Pakai VPN juga ada minusnya. Kalau internet lemah berarti koneksinya juga melambat gitu. Emang ada plus minusnya sih setiap metode yang digunakan itu. Menarik nih tentang koneksi dan tentang speed ya. Mas, ada saran nggak misalkan pakai provider apa untuk mendukung pemakaian VPS atau VPN ya? Untuk provider ya sejauh ini yang kita amati itu hindari penggunaan provider dari Telkom Group ya. Dari Telkom Group itu hindari. Karena pengguna dari Telkom Group ini trafficnya itu sangat padat gitu. Jadi ketika kita gunakan VPN atau VPS itu sering trouble, sering bermasalah. Itu bukan masalah dari kecepatan internetnya sih ya, meskipun kita udah pakai yang mungkin 100 Mbps atau 200, itu nggak akan menjamin kestabilan dari koneksi antar klien gitu ya. Itu yang sering kita temui. Bahkan kita pernah coba itu cuman modal tethering ya, tethering pakai HP. Hotspot teman-teman. Iya, tethering pakai HP itu kartunya kalau nggak salah pakai kartu Tri ya. Itu malah lebih stabil daripada pakai IndiHome gitu buat koneksi VPS ataupun VPN. Jadi balik lagi itu sebenarnya tergantung dari traffic ya, traffic di provider tersebut itu apakah padat atau tidak. Kalau misalkan kayak IndiHome itu emang udah jelas padat ya, IndiHome, Telkomsel itu udah jelas padat. Jadi memang kurang kita rekomendasikan lah
Jadi meskipun kalian pakai yang paketnya tinggi, speednya tinggi, itu tidak menjamin. Jadi saran kita sih kalau mau pakai VPN atau VPS, gunakan provider selain dari Telkom Group ya. Boleh pakai MyRepublic, boleh pakai MNC, XL Home dan lain sebagainya. Itu biasanya sih trafficnya lebih Lebih lancar. lebih lancar ya, lebih lengang gitu. Oke, Mas Unggul boleh nih sambil ngopi dulu biar makin santai. Boleh. Oke, teman-teman, tadi kita disclaimer dulu, ini tidak tentang provider brand apa dan tentang di endorse, tidak. Namun ini semua kita sudah lakukan studi kasus, kita sudah analisa. Betul, dan ini adalah iya. kasus yang terjadi di lapangan. Iya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dulu, atau teman-teman jangan judge di depan. Kenapa kok nggak bisa provider ini? Karena memang trafficnya gitu. Jadi kalau misalkan ada klien-klien kita nih, klien-klien existing yang ada kebutuhan di beda lokasi dan sudah ada dan pakai internet di provider tersebut, mohon maaf, kita bukannya nggak mau ngasih, cuman kita memang tidak sarankan itu demi Betul. kelancaran transaksi di toko. Oke, Mas Unggul, terima kasih atas waktunya. Udah habis sih pertanyaannya dan seru ternyata ngobrol-ngobrol terkait VPS-nya. Makasih ya, Mas. Ya, mungkin ada lagi tambahan ya sedikit. Boleh. Ya, terkait sama VPN, sebenarnya ya kita maunya itu VPN ini bisa dipakai di semua provider ya. Cuman yang saat ini ada memang kebanyakan itu kalau kita pakai provider sejenis dari Telkom yaitu sering bermasalah. Tapi bukan berarti kita bilang Telkom jelek, enggak kayak gitu. Ntar takutnya ada yang merasa tersinggung gitu. Wah, Telkom jelek, enggak. Ya dia bagus gitu. Cuman permasalahannya di sini ketika kita gunakan untuk akses VPN atau VPS itu sering bermasalah. Jadi kedepannya mungkin ya kita akan mengupayakan cari cara lain gimana caranya biar VPN ini bisa dipakai untuk semua provider gitu. Cuman memang itu ya untuk saat ini kita masih dalam proses pengkajian lah. Kita riset dulu kira-kira pakai apa ya yang bisa gitu untuk solusi kedepannya supaya ya kan ini tentunya menjadi poin plus ya sebenarnya ya buat kita karena iPos itu yang tadinya nggak bisa online tapi bisa online dengan berkat bantuan VPN. Tapi ketika menggunakan VPN harus ada mungkin ini nggak bisa itu kan kurang nyaman juga lah gitu kan. Ya kita maunya nanti ke depannya supaya bisa semua bisa gunakan. Cuman memang kita perlu waktu gitu ya. Tinggal nanti tunggu saja ke depannya mudah-mudahan ada solusi lain ya dari permasalahan ini gitu. Oke, menarik nih terkait si provider ini. Mas, kalau Hamachi itu termasuk VPN atau VPS ya? Hamachi itu salah satu penyedia VPN juga, cuman dia berbasis aplikasi ya. Jadi untuk cara penggunaannya kita harus install dulu aplikasinya di setiap PC. Nah, ketika sudah kita install itu kita akan dapat alamat IP. Nah, alamat IP itu yang nanti bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dari PC A ke PC B gitu. Salah satu VPN juga ya. Iya. Ada lagi Mas yang mau ditambahkan, silakan buat teman-teman dan VPN dan VPS-nya. Ya mungkin barangkali ada yang mau bertanya Mas tentang VPN atau VPS, boleh aja komen aja di bawah ya. Nanti siapa tahu kita bisa bantu jawab atau kita bahas di podcast selanjutnya. Thank you. Makasih Mas Unggul atas infonya. Ya, sama-sama. Nah teman-teman, sekian dulu podcast kali ini. Semoga isinya bermanfaat dan membantu. Sekali lagi saya belum bosan ngingetin untuk kasih disclaimer nih ya, bahwa kita tidak mendiskreditkan provider apapun. Hanya dari studi kasus atau dari pengalaman klien-klien kita, memang di provider tersebut itu tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi teman-teman jangan salah sangka ya. Jadi smart people untuk mengerti dan memahami setiap kata. Thank you teman-teman semuanya. Cukup sekian di video kali ini. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan nih, misalkan di podcast ini masih ada yang belum jelas, boleh loh share di kolom komen sama kita. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi buat teman-teman yang belum pakai atau teman-teman yang sudah pakai atau teman-teman yang memang lagi pengen cari-cari program, boleh banget loh share ke kita. Nah, kalau misalnya teman-teman udah merasa cocok, boleh banget nanti chat ke CS kita biar CS kita bisa bantu nih terkait program iPos-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya dan tekan tombol subscribe dan biar nggak ketinggalan video-video kita nih. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.